162, Lembaran Kisah. Selamat mendengarkan. Apakah kau yang membuat berita tentang itu? Tanya Hana. Iya, tentu saja. Bukankah pena harus dibalas dengan pena? Jawab Jun di pesannya. Jangan terlalu kejam. Hana memperingatkan Jun. Hei, mereka yang lebih dulu menyusahkanmu. Aku hanya sedikit memberi pelajaran saja. Isi pesan Jun lagi. Terima kasih karena telah melindungiku. Balas Hana. Sudah sepatutnya, jangan sungkan. Isi pesan Jun. Tuan Li juga sudah merasa sedikit tenang melihat para penghujat putrinya telah mereda. Jun telah berhasil mendapatkan perhatian Tuan Li. Meski begitu, Jun merasa tidak senang hati dengan sikap Nyonya Park. Jun selama ini tetap menjaga sopan santun kepada Nyonya Park. Semua karena mendiang ayah dan pamannya. Mereka meninggal karena kecelakaan lalu lintas tepat di hari kelahiran Jun. Ayahnya Jun begitu panik ketika mendengar ibunya Jun terjatuh dan mengakibatkan kontraksi lebih awal untuk kelahiran Jun. Karena tidak berkonsentrasi, akhirnya mereka berdua mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa. Ketika Jun berusia 10 tahun, ibunya mengalami gangguan jiwa karena masih tidak bisa menerima kepergian suaminya. Karena perasaan bersalah Jun dan rasa terima kasihnya, Jun selama ini menutup mata jika Nyonya Park berulah. Jun tetap memberikan tunjangan yang tidak sedikit kepada Nyonya Park. Namun kali ini, Nyonya Park telah menyentuh batas ambang kesabaran Jun, yakni Hana. Karena itu Jun berniat membuat perhitungan lagi dengan Nyonya Park. Kahan, kirim bibi ke Afrika untuk mengurus cabang perusahaan kita di sana. Perintah Jun. Ah ya Tuhan, ini sama saja kau seperti membangunkan singa tidur. Ucap Kahan. Cerewet, jalani saja perintahku. Jika dia menolak, maka paksa. Perintah Jun lagi. Ya, terserah kau saja, kau bosnya. Ucap Kahan. Di pusat perbelanjaan nampak Louis tengah menikmati perannya sebagai kepala rumah tangga. Louis membawa belanja bulanan mereka dengan troli lalu menyusunnya di bagasi mobil. Sementara Marsha mengecek kembali nota belanja bulanan mereka. Puk, pintu mobil ditutup. Apa kau harus mengeceknya? Tanya Louis. Ini sudah jadi kebiasaanku dulu ketika di panti asuhan. Jawab Marsha. Mendengarnya Louis pun hanya tersenyum. Ini benar-benar terasa seperti pasangan yang sedang hidup dengan sederhana, pikir Louis. Mau makan di mana? Tanya Louis. Aku dengar ada food truck yang menyajikan makanan seafood yang enak. Jawab Marsha. Baik, kita ke sana. Ucap Louis menjalankan mobilnya. Marsha memesan banyak makanan. Ada kepiting, udang, lobster, cumi-cumi, kerang. Louis mengupas udang lalu meletakkannya semangkuk penuh di depan Marsha. Louis melakukannya untuk makanan-makanan lainnya juga. Louis melap sedikit saus yang ada menempel di pipi Marsha. Kau ini, makan seperti anak TK. Selalu saja ada yang mengenai pipimu. Ucap Louis sambil tertawa. Marsha hanya tersenyum mendengar perkataan Louis lalu menyuapkan sebuah udang ke dalam mulut Louis. Makanlah, ucap Marsha. Setelah selesai dan kenyang mereka pun kembali pulang. Sesampainya di rumah, Marsha segera memisahkan keperluan yang dia beli untuk kakek Liu. Satu set peralatan teh seperti yang kakek Liu pinta. Meski disibukkan dengan pekerjaan, namun Marsha selalu memperhatikan kakek Liu dan kakek Bui Kim. Melihat kelembutan Marsha yang seperti ini sungguh menambah rasa sayang Louis kepada Marsha jadi semakin berlipat-lipat. Marsha selesai membersihkan dirinya. Marsha mengeringkan rambutnya yang basah dengan handuk kecil. Louis yang melihatnya segera mengambil handuk kecil tersebut dan mengambil alih untuk mengeringkan rambut Marsha dengan hair dryer. Tiba-tiba, Marsha berdiri dan langsung keluar di balkon mereka. Louis juga mengikuti langkah Marsha. Ada apa? Tanya Louis. Salju pertama turun, ucap Marsha. Louis pun memperjelas pandangannya, lalu memeluk Marsha dari belakang. Louis tidak pernah menyangka, melihat salju yang pertama turun dengan orang yang dicintai bisa jadi sebegini indahnya. Apa kau mau berdansa di bawah salju? Tanya Louis. Tentu saja Tuan Muda, aku bersedia, ucap Marsha. Louis pun mengambil tangan Marsha dan menaruh satu tangannya lagi di pinggul Marsha. Mereka mulai bergerak berdansa dengan penuh kelembutan dan kehangatan. Louis mencium kening Marsha. Bersamamu adalah lembaran kisah yang akan selalu kuingat, ucap Louis dalam hati. Louis memandangi wajah Marsha. Merasa tak tahan menatapi wajah manis wanitanya ini, Louis pun menggendong Marsha dan membawanya masuk ke kamar mereka. Ah, Tuan Muda, ucap Marsha. Berdansa di bawah salju membuatku kedinginan. Aku butuh Nyonya Liu menghangatkan tubuhku, bisik Louis sambil tertawa. Jika begitu, aku akan menghangatkan ranjang.
Balas bisik Marsha di telinga Louis dengan tarikan napas yang menggoda. Louis melewatkan malam yang indah. Salju pertama turun dan ada yang menghangatkan ranjangnya. Sungguh, Louis benar-benar merasa terberkati malam ini. Louis tidur dengan nyenyak sambil terus memeluki Marsha. Keesokan paginya, Marsha menyiapkan sebuah shawl yang pernah dia rajut untuk Louis. "Pakailah ini," ucap Marsha. Louis menundukkan kepalanya, lalu Marsha memakaikan shawl tersebut di leher Louis. Seperti biasa, Louis akan mengantar Marsha terlebih dahulu ke St. Jewelry. Sebelum turun, Louis menarik Marsha. "Pakailah ini, cuaca bisa menjadi tambah dingin nanti," ucap Louis seraya melepaskan shawl yang ada di lehernya dan memakaikannya ke Marsha. "Tapi kau," ucap Marsha, "suamimu ini sangat kuat. Bukankah kau sudah sering kali merasakan kekuatanku?" tanya Louis sambil bercanda. "Ih, kau ini," ucap Marsha sambil mencubit pinggang Louis. Bercanda di pagi hari seperti ini dengan otomatis sudah menjadi rutinitas keseharian Louis dan Marsha. Louis memandangi bayangan Marsha yang semakin menghilang dengan penuh makna. Louis menjalankan mobilnya untuk menuju ke Liu Corporation. Semenjak mengurus Kim Group, sebenarnya pekerjaan Louis menjadi berlipat-lipat. Bersyukur, Louis didampingi dua asisten yang handal, asisten Lee dan juga asisten Ji. Hana sudah berani kembali bekerja ke St. Jewelry. Dua wanita yang mengusiknya nampaknya sudah jeda. Yang satu dikirim ke Afrika, yang satunya lagi terpuruk karena aibnya terkuak. "Hana," ucap Marsha sambil memeluk Hana. "Apa kau sudah merasa lebih baik?" tanya Marsha. "Iya," jawab Hana dengan bahasa isyaratnya. "Baguslah, Jun sudah menyelesaikan masalah ini dengan baik," ucap Marsha bersyukur. Hana dan Marsha menoleh kepada Elana yang baru saja datang sambil memegang susu dan roti di tangannya. Di masa kehamilannya ini, Elana sedikit-sedikit merasa lapar, ingin memakan makanan kesukaan, namun tidak mendapatkan lampu hijau dari Axel. "Hei, ibu hamil, kulihat pipimu semakin menggembul," ucap Marsha mencadai Elana. "Ini kemauan bayiku loh," ucap Elana seraya menggigit roti dan menyesap susu cairnya. "Ya, kalian berdua sehat-sehatlah," ucap Marsha seraya menundukkan kepalanya berbicara di depan perut Elana. "Bertumbuhlah yang sehat, kelak bisa bermain dengan mama dan papa Louis ya," ucap Marsha yang mendeklarasikan dirinya untuk menjadi mama angkat bayi yang dikandung Elana. Mendengarnya, Elana pun tertawa dan balik mencadai Marsha. "Jika kau begitu menyayangi bayiku ini, maka jika kembar aku akan memberikannya satu untukmu," ucap Elana sambil tertawa. "Hei, kau ini berbagi anak seperti berbagi permen, mudah sekali," tulis Hana. "Apa jangan-jangan kau juga inginkah? Astaga kalian, aku ini bukan kelinci loh. Sekali melahirkan bisa banyak. Hai, sekalian masing-masing buat sendiri saja," ucap Elana sambil tertawa. Mereka pun saling melempar tawa dan memulai pekerjaan mereka masing-masing. Sementara itu, Tania sedang menyesap segelas bir di salah satu bar kumuh di Vietnam. Ketika Louis menghancurkan Kimura dan para sekutunya, Louis juga mengatur hukuman untuk Tania, namun bukan hukuman seperti di penjara. Louis hanya memberikan hukuman yang sesuai dengan perilaku jualang Tania selama ini. Louis mengirimnya ke rumah pelacuran di bar kumuh yang ada di Vietnam. Ini adalah bayaran yang setimpal untuk wanita kejam seperti Tania. Tania menyesap birnya sambil menunggu kedatangan ketua pimpinan geng Black Dragon. Tania ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta bantuannya agar bisa menyelundupkan dirinya kembali ke Beijing. Ketua Bao adalah orang yang mengorganisir kejahatan scam seperti penipuan dan juga tindak kriminal kepada wisatawan asing. Selain itu juga, Ketua Bao berbisnis narkotika dan mempunyai jaringan di Beijing. Mengetahui Ketua Bao dalam beberapa bulan ke depan akan mengunjungi Beijing, Tania pun sudah menyusun rencananya kembali agar diperbolehkan ikut ke Beijing. Karena itu, malam ini Tania harus bersikap manis dan memuaskan melayani Ketua Bao. Sementara Tania sibuk menyusun rencana, Marsha semakin protektif dengan kandungan Elana. Merasa pernah merasakan keguguran, Marsha menjadi sangat-sangat menjaga Elana. Marsha membelikan sebuah bantal untuk diletakkan di kursi Elana. Bahkan terkadang, Axel pun merasa Marsha lebih protektif dari dirinya. Jika Axel sedikit memarahi Elana, maka Marsha akan balik memarahi Axel. Jika sudah begini, maka Louis akan menegur Axel karena sudah membuat Marsha kesal. Sungguh, ini adalah sebuah siklus perputaran yang unik. Louis tak sengaja melihat Axel di Malls of Oriental Plaza. Louis baru saja bertemu dengan klien rekanan Liu Corporation.
Sedangkan Axel sedang membeli keperluan untuk bayinya. Ini bagus, ucap Louis. Astaga, kau buat kaget saja, ucap Axel yang terkejut melihat tiba-tiba Louis berdiri di sampingnya. Letakkan itu, ambil yang ini saja, lebih bagus, ucap Louis lagi. Axel pun mengambil pilihan yang ada di tangan Louis dan memasukkannya ke dalam keranjang, lalu berjalan mencari barang yang lain. Louis mengikutinya dari belakang. Melihat Axel mengambil benda lain. Jangan yang itu, yang ini saja, ucap Louis lagi. Lagi-lagi Axel menurutinya dengan memicingkan matanya. Axel menyusuri tempat perbelanjaan lagi. Ketika baru memandang suatu benda, Louis mulai mengeluarkan suaranya lagi. Jangan yang itu, ucapnya. Axel mengacak-acak rambutnya. Hei, kau ini apa istriku? Mengapa sedari tadi kau cerewet sekali? Tanya Axel dengan kesal. Dan kau ini? Kau ayah kandungnya bukan? Mengapa kau membeli barang-barang yang kualitasnya biasa? Tanya balik Louis. Axel terdiam, memelas tak berdaya. Berdebat dengan Louis, kau tidak akan pernah bisa menang. Satu-satunya orang yang saat ini bisa menjinakkan Louis hanyalah Marsha. Louis terus mengulangi sikap mengaturnya di hari belanja hari ini bersama Axel, dan mereka pun berdebat lagi. Axel mengambil ponselnya dan memutuskan melakukan video call dengan Marsha. Nyonya Liu, aku sedang mengalami kesulitan, bisakah kau membantuku? Pinta Axel memelas. Ada apa? Tanya Marsha. Suamimu, ucap Axel seraya menunjukkan wajah masam. Louis yang merasa kesal karena Axel mengadukannya. Lihatlah, dia menggangguku berbelanja keperluan bayi hari ini. Aduh Axel. Tuan muda Liu, apakah betul begitu? Tanya Marsha. Hais, aku hanya membantunya memilihkan saja. Lihatlah, menurutmu lebih bagus yang mana? Tanya Louis seraya menunjukkan pilihannya dan pilihan Axel. Marsha memilih pilihan Axel. Lihat itu, Axel merasa sangat senang dan menang telak dari Louis. Sedangkan wajah Louis terlihat bersungut. Cih, ini kau ambillah. Aku akan membeli sendiri benda hadiah untuk bayimu, ucap Louis. Axel dan Marsha hanya tertawa melihat Louis yang merajuk seperti anak kecil itu. Axel merasa tindakannya sudah tepat menghubungi Marsha, sang penjinak. Jangan diambil hati ya, ucap Marsha kepada Axel. Ya, aku tahu. Dia begitu karena menyayangi bayiku dan Elana, ucap Axel seraya memutuskan sambungan ponselnya. Setelah Axel memutuskan sambungan ponselnya, Marsha memegangi perut ratanya itu. Semoga ada keajaiban, harap Marsha. Sore harinya, Axel dan Elana dikejutkan dengan pengiriman hadiah dari Louis. Astaga, ini banyak sekali, ucap Elana. Karena Louis tidak mengetahui apakah anak Axel dan Elana laki-laki atau perempuan, maka Louis membeli satu bergaya perempuan dan satu bergaya laki-laki. Sebagai ucapan terima kasih Elana, maka di akhir pekan nanti Elana akan mentraktir Marsha dan Hana makan sepuasnya. Louis pun memberikan isinya kepada Marsha. Mereka akan pergi di hari weekend. Jika para wanita menghabiskan waktu bersama di salon kecantikan, mall, lalu makan bersama, maka Axel dan Louis menghabiskan waktu untuk memancing bersama. Setelah berbelanja, mereka pergi makan bersama, lalu pergi ke salon setelah itu. Ini menyenangkan, bisa menghabiskan waktu seperti ini, tulis Hana. Ya, kita harus sering-sering seperti ini, ucap Marsha diikuti oleh anggukan kepala Hana. Di salah satu sudut, nampak Nona Lu sedang mengamati. Dia mengikuti langkah mereka bertiga ke parkiran, lalu mengikuti mobil Marsha. Di depan mall, Elana pamit turun karena akan pergi menemui bibi dan pamannya. Marsha mengantarkan Hana kembali pulang, lalu mengenali jalan yang mereka lalui, dan dia memilih berputar arah. Ketika di persimpangan melihat mobil Marsha bergerak segera saja dari arah samping, lalu menginjak gasnya dan menabrakkan mobilnya ke arah mobil Marsha. Tak mengira akan ditabrak, Marsha tidak bisa dengan cepat mengelak, dan boom, mobil mereka pun bertabrakan. Mobil Marsha terdorong dan berputar beberapa kali di tengah jalan tersebut, sementara mobil Nona Lu menabrak tiang beton besar. Para pengawal yang juga tidak mengira akan ada kejadian seperti ini, segera saja beramburan menyelamatkan nyonya mereka. Mereka menggendong Marsha dan Hana ke dalam mobil dan segera membawanya ke rumah sakit. Louis segera berlari begitu mendengar Marsha mengalami kecelakaan. Axel pun sama paniknya dengan Louis, karena yang dia tahu, Elana juga ikut bersama Marsha. Louis menyetir seperti pria yang sedang kerasukan. Tidak peduli lampu merah, semua diterabas oleh Louis. Hati dan jantungnya bagai lepas dari tempatnya. Jangan pergi meninggalkanku sayang, ucap Louis berteriak dalam hati. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.